Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dalam video kali ini ayah akan membahas soal latihan ujian yang kedua ya. Anda sudah mengerjakan beberapa minggu yang lalu. Nah, ayah bahas mana saja soal yang banyak salahnya. Nah, di sini soal yang diberi cetak warna merah ini soal yang banyak salah ya. Di sini ada 20 soal. Nah, ayah akan bahas satu-satu ya. Baik, nomor 1 langsung saja ya. Di sini ada soal mengenai antonim ya. Nah, siswa yang berprestasi mendapat hadiah dari Bapak Ibu guru ya. Nah, apa antonim kata hadiah ya? Antonim kata hadiah apa? Hadiah itu antonim itu kan lawan kata ya. Lawan kata dari hadiah ya. Jadi lawan arti kata ya. Di sini ada celaan, ada teguran, ada hukuman, ada peringatan. Mana yang paling benar? Kalau celaan itu tidak mungkin ya. Kalau teguran itu tidak mungkin. Peringatan apalagi. Nah, yang benar adalah hukuman ya. Jadi jawabannya C ya. Jadi antonim lawan arti kata hadiah. Hadiah itu kan diberikan oleh orang lain ya, sesuatu yang baik. Tapi lawannya lawan arti katanya yaitu hukuman ya, diberikan hukuman, diberi hadiah dan diberi hukuman. Jadi yang paling tepat adalah C. Dan ini banyak yang benar. Kemudian nomor 2. Di sini ada arti kata lestari ya. Nah, ini langsung ya, arti kata lestari dalam paragraf di atas apa? Kita baca ya, mana yang ada lestari ya di sini ya. Dari awal. Nah, ini ya. Kesenian ketoprak merupakan seni pertunjukan tradisional rakyat Jawa. Kesenian ketoprak biasanya diiringi alat musik gamelan. Kesenian ketoprak mulai jarang dipentaskan. Oleh karena itu, agar senantiasa lestari, anak-anak perlu dikenalkan kesenian ini. Nah, lihat kalimat sebelumnya ini membahas tentang kesenian budaya ketoprak ya. Nah, di sini ada kata lestari. Arti kata lestari di sini tetap, abadi, kekal atau langgeng. Lestari ini adalah artinya agar senantiasa lestari. Jadi senantiasa lestari itu adalah kekal ya. Jadi melestarikan. Jadi lebih tepatnya kekal, bukan abadi atau tetap, apalagi langgeng. Jadi lestari itu artinya kekal. Kita gabungkan kalimatnya ya. Oleh karena itu, agar senantiasa kekal, anak-anak perlu diperkenalkan. Nah, jadi kebudayaan ketoprak ini harus kita terapkan, diperkenalkan, sehingga harus kita lestarikan ya. Lestarikan, budayakan, lebih ke kekal di sini ya. Kekal itu tidak gampang tergoyah, tidak gampang berubah ya. Jadi selamanya akan terus-menerus lestari itu. Nomor 3. Acara pentas seni SD Sindang Barang menampilkan beragam karya. Siswa kelas 4 menampilkan tarian Jawa. Beberapa siswa yang menyajikan drama pendek. Kelas 3 menampilkan lagu kebangsaan. Beberapa siswa menampilkan atraksi sulap dan dengan berkelompok. Isi laporan tersebut adalah apa? Di sini kata kuncinya ada pentas seni ya, berarti di sini ada kegiatan pentas seni di sebuah SD namanya SD Sindang Barang. Mana laporannya, kita lihat di sini. Kelas 3 menampilkan lagu kebangsaan. Iya, memang betul ya. B. Acara pentas seni SD Sindang Barang sangat meriah. Nah, di sini tidak ada kata meriah, kurang tepat. C. Tarian Jawa yang ditampilkan siswa kelas 4 berasal dari daerah. Memang dari daerah, cuman kurang lengkap. D. Acara pentas seni di SD Sindang Barang menyajikan berbagai karya seni. Nah, memang ini lebih soal HOTS ya, soal yang agak berpikir tingkat tinggi. Nah, tapi di sini kita ambil yang paling mendekati yang benar mana? Di sini kalau lagu memang, tapi kurang tepat di sini isinya. Kalau isi laporan secara keseluruhan ya,
Jadi yang benar adalah D. Acara pentas seni menyajikan berbagai karya. Karyanya apa saja? Karena di sini ada kata karya nih, ada beragam karya nih. Ya, jadi di sini ada karya seni tarian Jawa, ada drama. Nah, jadi yang paling tepat D. Kemudian nomor 4. Ini simbol, ini lebih mudah. Simbol ini berarti dilarang belok ya. Ini. Di sini kan di garis merah silang, berarti dilarang belok ke kanan. Karena tidak ada dilarang belok ke kanan, berarti dilarang belok yang paling betul. Kalau parkir kurang tepat, berputar apalagi dilarang berhenti salah. Kalau berhenti itu stop ya. Nah, jadi gampang ya. Kalau ada gambar ini teksnya menambahkan informasi saja. Nomor 5. Bapakku seorang tentara. Masalah disiplin sudah titik-titik dalam hati. Ini ungkapan menjantung hati, mendarah daging, menulang sumsum, menulang punggung. Nah, kalau melekat, jadi seorang tentara itu disiplinnya sudah melekat di dalam diri kita. Kalau sudah melekat itu artinya sudah menyatu. Kalau di dalam tubuh ibaratnya seperti mendarah daging, darah dan daging menyatu. Berarti yang benar adalah B, bahwa bapakku seorang tentara, masalah disiplin sudah mendarah daging dalam hati. Artinya mendarah daging itu sudah jadi kebiasaan ya, sudah jadi kebiasaan ya, sudah melekat di dalam jati diri seorang tentara itu. Kalau jantung hati itu kurang tepat, sumsum, apalagi menulang punggung ya. Nomor 5, nah ini banyak yang salah nih. Anak-anak, beberapa hari lagi akan kita peringati bersama Hari Kartini. Setiap tanggal 21 April kita semua berpakaian adat daerah kita masing-masing. Namun bukannya berpakaian adatnya yang kita utamakan, tetapi kita harus bisa mengambil semangat perjuangan era Kartini. Titik-titik. Nah, ini berarti ini melengkapi yang nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, beliau memperjuangkan persamaan derajat wanita dengan pria. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi apa? Kita lihat. Bukannya berpakaian adat, kita lihat kalimat sebelumnya ya. Bukannya berpakaian adatnya yang kita utamakan, tetapi kita harus bisa mengambil semangat perjuangan era Kartini. Nah, langsung kita lanjutkan. Beliaunya sama, berarti semuanya hampir mengarah ke jawaban. Tapi lihat ke kata selanjutnya. Beliau memperjuangkan hak emansipasi wanita. B. Beliau berjuang demi kemakmuran negara. C. Beliau lagi memperjuangkan pendidikan. D. Beliau keturunan bangsawan namun rela berjuang untuk rakyat jelata. Nah, yang paling tepat. Ini memang soal hot ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, kita ambil yang paling mengarah ya, bahwa di sini membahas apa dulu di sini Pak. Kalimat pertama ini hari lahir, kemudian pakaian adat, kemudian semangat perjuangan, dan beliau memperjuangkan persamaan derajat wanita dengan pria. Berarti kalau ada jawaban emansipasi kurang tepat kan? Di sini sudah ada memperjuangkan persamaan derajat wanita dengan pria, ya. Nah, kemudian yang C juga memperjuangkan pendidikan wanita, udah ada ini logika ya. Jadi kurang tepat. Jadi antara B dan D. Yang paling tepat adalah mana? Keturunan bangsawan ya, ini namun rela berjuang untuk rakyat jelata. Nah, itu ya. Jadi D yang paling tepat. Kalau emansipasi memang iya, tapi kan di sini sudah dibahas ya. Oke, 7. Penulisan kaidah yang benar mana? P-nya harus besar ya. P-nya harus besar. Betul ya. Amroni, A-nya harus besar. Jadi kalimat ini nama itu harus besar. Mengikuti sama, senam sama, masal sama, di lapangan. Nah, ini di lapangan yang bedanya. Kalau yang lain L-nya pada kecil, kalau yang B L-nya besar. Udah jelas, berarti jawabannya adalah B. Sudah ketahuan. Kenapa? Karena ini lokasi ya. Di lapangan lokasi.
Nah, P-nya juga besar, kabupatennya bisa jadi satu kesatuan. Jadi di lapangannya harus bisa jadi B yang paling benar ya. Ini kabupatennya kecil. Wah, ini salah banget nih ya. Nah, berarti kabupaten K-nya harus besar. 8. Wah, asik juga ya, kapan kita bisa bermain lagi? Nah, tanda baca yang mana yang benar? Wah, asik. Nah, kalau ada ungkapan ekspresi, misalkan wah, ih ya, alhamdulillah. Nah, itu harus diikuti dengan tanda koma. Berarti ini sudah ada jawabannya dua. Yang ini delete ya, karena setelah wah tidak ada tanda baca ya. Itu kata kunci. Jadi setelah wah koma ini harus ada tanda koma. Wah, asik juga ya. Nah, ini ada tanda seru, ada tanda titik. Mana yang paling tepat? Udah jelas kalau tanda seru itu menandakan apa? Asik juga ya. Penekanan ya, seperti memerintah ya, perintah, tekanan, mengungkapkan ekspresi. Jadi asik juga ya, tapi hanya titik salah, berarti udah jelas jawabannya C gitu. Ini udah jelas pertanyaan semua betul, cuman di sini yang beda ini tanda seru ya. Mengerti ya? Oke, 9. Yang tidak membawa tiket dilarang masuk lapangan, teriak petugas. Nah, ini juga sama. Ini banyak yang salah ya. Mana yang kita lihat satu-satu dulu. Tanda petik 2 udah, Y-nya besar betul. Yang tidak membawa tiket, komanya udah benar, dilarang masuk lapangan. Nah, ini tanda koma dan petiknya, komanya di dalam. Iya, jadi harus tandanya di sebelum tanda petik 2. Berarti ini semuanya masuk ya. Cuman apakah titik, apakah koma, itu masalahnya. Nah, di sini karena dilarang masuk, ada kata dilarang, ini kan menyerukan. Berarti harus tanda seru mana? Nah, ini antara B dan D. Karena sama-sama tanda seru, berarti mengarah ke benar. Tinggal akhirnya lihat, teriak petugas. Ini tanda seru, salah. Karena ini salah, yang benar adalah titik ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jadi tanda seru yang bedanya, dan ini tanda serunya ganti dengan tanda titik. 10. Topik percakapan. Ini tentang apa? Ini udah jelas. Ini tentang futsal. Ini ada futsal ya. Bagaimana aja jadi latihan futsal gak? Tiba-tiba ya jadi dong. Memang teman yang lain mana? Tadi aku lihat teman-teman pasti di tempat asli. Aduh, keburu kesorean nih. Udah jelas bukan mengajak, apalagi harus saja hobi futsal. Tapi di sini lebih ke persiapan berlatih futsal. Karena di awalnya ini ada kata latihan ya, bukan menunggu, apalagi hobi. Oke. 11. Nah, ini banyak yang benar. 11 itu lebih ke isi pidato. Jadi isi pidato itu tipsnya kalian baca dulu dari awal sampai akhir, kemudian rangkum, buat kesimpulan. Jadi mana yang tepatnya? Di sini ide pokoknya di awal udah jelas, makanan berpengawet berpengaruh buruk bagi kesehatan. Ada dijelaskan oleh kalimat penjelasnya di sini, ada mengakibatkan kerusakan, ada kanker hati. Ini udah jelas, berarti di sini bahaya. Berarti ada kata bahaya, mana ini bahaya makanan berpengawet. Jadi jawabannya C ya. 12. Ini banyak yang salah juga nih. Ini juga sama tentang laporan. Nah, ini perhatian baik bagi Anda semuanya. Soal laporan itu banyak yang salah. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Wates antara motor dan bus. Kecelakaan disebabkan akibat ugal-ugalan. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor mengalami luka dan polisi langsung melarikan korban ke rumah sakit. Berarti ini cerita apa, isi laporan tentang pemberitaan kecelakaan motor ya. Jadi jawabannya mana? Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Wates, salah ya. Pengendara sepeda motor mengalami akibat kurang lengkap, kurang dirangkum, kurang menyeluruh. Kalau C,
Peristiwa kecelakaan di jalan atas sepeda motor. Nah, ini dia C ya. D, polisi langsung melarikan. Nah, ini salah. Ini kalimat penjelas ya. Kalau D, kalimat utama, ide pokoknya. Oke. 13. Kalimat utama. Nah, kalimat utama ini berarti ada di awal, bisa di akhir. Kita baca dulu. Nama badai tropis di Indonesia diambil dari nama bunga. Nama tersebut adalah badai tropis cempaka dan badai tropis dahlia. Penentuan nama badai tersebut sesuai urutan abjad. Itulah aturan penamaan badai tropis di Indonesia. Nah, kalimat utamanya itu bisa kita ambil, ayat kasih tip, yaitu kalau ada kata-kata jadi ya. Karena di sini nggak ada kata jadi, tapi di sini mengarah ke kesimpulan apa? Yaitu aturan penamaan badai tropis. Karena di sini kita bahas, di sini membahas tentang nama-nama badai tropis di Indonesia. Berarti kalimat utamanya ada di akhir, yaitu D. Itulah aturan penamaan badai tropis. Nah, jadi D, bukan diambil dari nama bunga, bukan A. Nah, ini terkecoh ya, jangan sampai terkecoh. 14. Kayu yang diletakkan di tempat terbuka akan lapuk. Sinonim. Sinonim itu persamaan arti kata. Arti katanya sama ya, apa? Patah, jauh ya, lapuk dengan patah. Keropos bisa ya, lama kurang tepat. Lunak bisa jadi antara B dan D. Jadi yang mana keropos dan lunak? Lapuk. Lapuk itu udah terkena udara, angin, air, lama-lama rusak. Lapuk itu berarti keropos ya. 14 itu B. 15. Ungkapan. Kecurangan Tono dalam mengikuti lomba sains menjadi di kelasnya. Biasanya kalau ada yang juara itu suka diomong-omong ya, suka diviralkan. Kalau bahasa sekarang itu dibicarakan, berarti kalau dibicarakan, di omongin, itu namanya buah bibir. Buah bibir itu ya, bukan buah tangan itu oleh-oleh ya. Buah hati anak kesayangan. Buah bibir itu yang banyak orang yang dibicarakan. 16. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato. Kita akan laksanakan pembelajaran luar kelas. Kita belajar membajak sawah dan menanam padi. Kegiatan tersebut akan dipandu oleh Bapak dan Ibu pemandu. Selanjutnya apa? Ciptakan lingkungan. Nah, ini kurang enak ya. Karena di sini kegiatan tersebut akan dipandu. Setelah dipandu apa? Marilah kita melaksanakan kegiatan tersebut sesuai arahan pemandu. Mari kegiatan bercocok tanam kita dengan senang hati. Bisa juga masuk. Ayo menanam padi dengan suka hasil panen melimpah. Terlalu menukik langsung. Jadi jawabannya adalah yang benar mana? Membingungkan juga ini ya. Jadi yang benar, yang paling tepat B. Marilah kita melaksanakan kegiatan tersebut sesuai arahan pemandu. Karena di sini ada kata pemandu, kata kuncinya. Jadi kita gabungkan. Jadi kalau melengkapi itu kita lihat kalimat sebelumnya, kita sambungkan. Jadi jawabannya B. 17. Hai, hebat sekali dan benar tinggal nenekmu, Hardi Kocak. Kesalahan putar baca tersebut adalah apa? Kesalah tanda bacanya. Ini hai, koma, benar. Nah, ini gak boleh. Ini kan kalau tanda tanya itu untuk bertanya. Jadi jawabannya C. Ini udah salah ya. Masa benar peninggalan nenekmu hebat sekali, itu penekanan penekanan ekspresi ya, mengungkapkan kehebatan, seruan, bukan tanya. Jadi jawabannya C. 17. 18. Tikus, warang, ulat, dan gulma sering menyerang tanaman padi. Hama-hama tersebut tidak dapat diberantas dengan batas seperti herbisida untuk membunuh gulma, pestisida untuk membunuh tikus, inseksida untuk membunuh serangga, dan fungisida untuk memberantas jamur. Jadi, nah, kata kuncinya jadi. Jadi kalau ada kata jadi itu, ini kesimpulannya. Tanaman padi perlu dijaga dari serangan hama agar dapat tumbuh dengan subur. Ini kesimpulan nih. Kata kesimpulan. Nah, di sini pertanyaan ide pokok. Ide pokok itu kalimat utama, inti yang dibahas dari paragraf ini. Apakah memecah mama? Salah. Apakah obat
bukan juga. Apakah menjaga? Ya, karena di sini ada kata dijaga. Atau cara memberantas hama. Nah, kurang tepat. Jadi yang paling tepat mana di sini? Karena tadi ayah bilang ini jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan itu bisa juga kita katakan adalah ide pokok. Jadi jawabannya C, menjaga padi dari hama. Karena sini membahasnya tentang hama ya. Hama ya, bukan memberantas ya. Dapat diberantas dengan obat-obatan. Tikus. Jadi, ya ini tipsnya ini aja kita lihat. Jadi, kalau ada kata jadi berarti ini ide pokoknya menjaga padi dari hama. Itu ya. Tolong perhatikan soal ini ya. 19. Makna kata bahaya. Bahaya itu berbahaya ya. Langsung aja ya, di sini formalin berarti berbahaya sekali. Berarti berbahaya itu apa? Keadaan yang tidak mengenakan, kurang mendatangkan kecelakaan, kurang tubuh dalam keadaan tidak sehat ya. Oh, ini jawabannya yang paling tepat adalah B, mendatangkan kecelakaan atau bencana. Bahaya kan, datangnya bahaya itu membahayakan kita, berarti akan datang kecelakaan. Jadi D yang tepat ya. Terakhir, aku yang membuang kucing itu. Nah, ini ungkap Daniel mana yang tepat? Udah jelas setelah kucing itu tidak boleh ada titik petik koma petik ya, titik dua. Tapi yang mana adalah ini, lihat A-nya harus besar. Ini salah, A-nya kecil. Kucing itu koma, ini salah, pakai tanda seru. Berarti antara A dengan C, karena yang B dan D itu salah. Ungkap Daniel, nah karena U-nya di sini besar salah, jadi U harusnya kecil, D-nya besar, jadi yang benar adalah A. Oke. Nah, itu jadi perhatikan, Danielnya harus besar, D-nya, ungkapnya U-nya harus kecil, gak boleh besar ya. Nah, itu pembahasan soal yang kemarin. Mudah-mudahan soal ini tidak jauh berbeda dengan soal ujian. Kalian simak lagi, pelajari pembahasan ini ya, diulang-ulang ya. 20 soal. Ini banyak soal yang mirip, tapi kalian jawabnya memang terkecoh ya, tidak apa-apa, tapi kalian harus kuncinya harus fokus dan fokus pada soalnya. Baik, itu saja pembahasan soal ujian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.